Kudus, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Jamah kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara yang percaya boleh katakan sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur karena Tuhan. Hati kami bersyukur punya rasa bersyukur. Kau jamah hati kami ketika kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap memuji Tuhan. Oh, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hidup. Jamahlah kami Tuhan. Hati kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Datanglah ke tempat ini Tuhan, ke rumah kami.
Katakan sama-sama saudara. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan sama-sama, Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa puji Tuhan ya saudara? Angkat tanganmu, tepuk tangan yang dahsyat karena Roh Kudus ada di tempat ini.
Saudara, kadang saya kagum sama Tuhan. Kadang saya kagum sama Tuhan, melihat cara Tuhan mencintai diri saya. Dia selalu ada di setiap proses kehidupan saya, saudara. Manusia itu kadang punya ide, ya, punya rencana yang kelihatannya hebat, saudara. Tapi kok Tuhan gak buka jalan, ya? Percayalah sama Tuhan, saudara. Dia lebih tahu. Kalau Tuhan belum buka jalan, ya berarti Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Kita sebagai manusia hanya bisa lihat apa yang ada di depan kita, saudara. Ya, tapi Dia tahu apa yang akan terjadi kalau Dia mengabulkan apa yang kita mau. Tuhan belum mengabulkan apa yang kita mau, mungkin karena kita belum siap. Tuhan belum mengabulkan mungkin karena kalau Dia kabulkan apa yang kita mau, hidup kita akan hancur, saudara. Mungkin Tuhan bilang enggak dulu gitu, karena Dia tahu jalan yang kita pilih adalah jalan yang salah. Ketika kita
ngalamin semua itu, mungkin kita akan merasa kecewa, saudara. Tapi ingat ini, Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Dia akan ada selalu di samping kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semoga pujian ini memberikan kita kekuatan, menyadarkan kita kalau Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau setia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah
caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sama-sama katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Inilah kekuatan kami Tuhan. Kehadiran-Mu lebih dari segala-galanya pada pagi hari ini. Engkau melawat umat-Mu, dan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Firman-Mu dinyatakan, Firman-Mu adalah kuasa yang akan memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, Engkau hadir bekerja. Setiap hati tidak terlewatkan lawatan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih, kami buka hati. Kami persilakan Roh Kudus berkarya. Kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis mengambil bagian pada jam pemberitaan firman Allah. Kami punya otoritas mengikat, menghancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah urapan Allah yang baru dan segar itu mengajar, mengangkat, dan melawat hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan dengan segenap hati. Amin. Shalom. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Shaping Spiritual Gift, mempertajam karunia Roh Kudus. Mari kita akan baca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ke 11. 1 Petrus 4 ayat ke-7 sampai ke-11 saya akan bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tema gereja kita di bulan ini, Church is us. Gereja ialah kita, gereja ialah saya dan saudara. Sejumlah orang yang diselamatkan dan dipanggil dari kegelapan dosa menuju terang Kristus yang ajaib. Itulah umat Allah, itulah gereja. Kristus ialah kepala gereja, sedangkan tubuh Kristus ialah gerejanya atau orang-orang percaya. Jadi pahami begini, bahwa setiap kita, saya dan saudara, setiap orang percaya adalah bagian atau anggota dari tubuh Kristus yang sengaja Tuhan tempatkan dengan keunikannya masing-masing, dengan panggilan dan fungsinya masing-masing. Siapa yang merasa saudara sebagai anggota atau bagian dari tubuh Kristus? Coba angkat tangan. Kalau kita merasa sebagai anggota atau bagian tubuh Kristus, maka begini, kita harus berkontribusi untuk membangun tubuh Kristus. Lihat dalam Efesus 4 ayat 11-13 saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Gereja Tuhan, saya dan saudara, bagi pekerjaan pelayanan. Perhatikan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan goal akhirnya, tujuan akhirnya di ayat ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan kata lain, gereja Tuhan, orang percaya, umat Allah, tidak bisa dewasa rohaninya, tidak bisa kenal Allah dengan benar, bahkan tidak bisa bertumbuh sampai pada kepenuhan Kristus tanpa saudara satu kesadaran, tanpa satu kepedulian untuk saling memperlengkapi, untuk saling membangun. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana saya dan saudara sebagai anggota tubuh Kristus bisa berkontribusi untuk membangun tubuh Kristus? Nah, setiap kita, orang percaya, anggota atau bagian dari tubuh Kristus, dapat berkontribusi untuk membangun tubuh Kristus. Salah satunya melalui perlengkapan karunia roh atau spiritual gift. Nah, apa itu spiritual gift yang menjadi tema kita pada pagi hari ini? Karunia roh atau spiritual gift dalam bahasa aslinya yaitu karismata. Kalau jamak itu karisma. Apa itu? Karunia roh ialah perlengkapan istimewa. Wow. Yang diberikan oleh siapa, saudara? Oleh Roh Kudus. Jadi karunia roh itu bukan bakat lahir, bukan bakat alamiah, bukan kemampuan manusiawi. Jadi ada kan yang sejak lahir itu udah punya bakat lahir, suaranya kalau nyanyi itu bagus. Siapa nggak kenal Whitney Houston? Siapa nggak kenal Mariah Carey? Saya pikir begini, mungkin ketika sejak mereka brojol lahir, oe aja suaranya udah bagus, saudara. Bersin aja itu nggak pernah falas. Itu bukan karunia rohani, saya katakan. Itu bakat lahir, itu bakat individu. Nah,
Karunia roh atau spiritual gift ini pemberian dari Allah Roh Kudus. Mungkin ada orang, ya orang percaya, karena syaratnya yang mendapat itu orang percaya, yang suaranya nggak sebagus kayak diva-diva, betul? Tetapi begini, mereka diberi satu karunia roh dalam melayani bidang pujian penyembahan. Dan ketika nyanyikan satu buah penyembahan, ada hadirat Tuhan yang kita bisa rasakan. Yang berat hati ngeplong, yang galau alami damai sejahtera, jemaat diberkati dan dibangun. Saya katakan itu karunia roh. Wow. Perhatikan, diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia Allah. Jadi artinya, saya percaya begini, setiap orang percaya minimal diberikan satu karunia roh. Katakan amin. Menurut kasih karunia Allah yang dipakai untuk kepentingan pelayanan. Untuk apa? Untuk kepentingan pelayanan atau membangun jemaat. Kita mau lihat, menurut Alkitab ada berapa karunia roh? Menurut Peter Wagner, seorang pakar dari pertumbuhan gereja, pakar dalam karunia roh, dia bilang begini, dalam Alkitab minimal ada 27 karunia roh. Dari Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4, dan beberapa referensi lainnya. Bahkan Peter Wagner menambahkan ada karunia hidup lajang, karunia miskin secara sukarela, karunia syahid, karunia memberi tumpangan, misionaris, karunia doa syafaat, dan karunia mengusir setan. Wow, ada 27. Dan saya mau bilang saudara, kalau seorang dapat satu saja karunia roh, itu bisa begitu impactful, begitu berdampak untuk membangun tubuh Kristus. Contoh, karunia menasehati nomor keempat. Tampak kedengaran simple, tetapi ini impactful, ini berdampak. Saya kenal seorang ibu, usia 70 tahun, bukan pengkhotbah, bukan hamba Tuhan, bukan WL yang suka ada di depan mimbar. Tetapi sejumlah orang percaya, bahkan beberapa hamba Tuhan, itu kalau konseling, itu curhatnya ke ibu ini. Mulai dari kepentingan pelayanan, keperluan atau masalah keluarga, bahkan begini sampai tanda kutip, masalah dapur juga dicurhatin. Dan jangan pikir saudara, kalau orang yang punya karunia roh menasehati itu cenderung cerewet. Kalau kita ngomong 2-3 kalimat langsung dibombardir dengan 1 lembar kertas nasihat. Enggak begitu. Enggak selalu identik orang yang punya karunia menasehati itu cerewet. Bahkan bisa jadi begini, bahwa orang yang punya karunia menasehati itu harus kadang-kadang jadi tong sampah, ngedengerin curhat dari banyak orang selama berjam-jam, ngedengerin radio butut saudara berkicau selama berjam-jam. Dan itu yang terjadi pada ibu ini, dia dengerin curhat dari orang-orang sampai berjam-jam. Setelah selesai, dia gak banyak ngomong, cuma beberapa poin nasihat dia sampaikan, tetapi poin-poin nasihat itu bisa begitu kena di hati. Seperti orang yang ngedengerinnya itu seperti dapat oasis di tengah gurun kehidupan. Seperti dapat satu tuntunan Tuhan di tengah kebingungan hidup. Luar biasa gak saudara? Jadi karunia roh, ya jangan pikir bahwa karunia yang lebih hebat itu karunia bahasa roh. Yang lebih hebat itu karunia kesembuhan, karunia menasehati yang kedengaran begitu simple. Kalau betul-betul dipakai, itu bisa begitu impactful. Katakan amin. Contoh yang lain, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nomor 9, ini karunia yang bisa menyingkapkan kondisi atau peristiwa di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Karunia ini itu bisa menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi, sehingga bisa begitu menjadi clear, bisa begitu jelas. Karena karunia ini dapat dengan spesifik menunjukkan what's really going on,
Apa yang sedang terjadi, bisa menunjukkan akar masalahnya itu apa. Yesus pernah ketemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, betul? Perempuan itu dia sembunyiin dosa. Dia bilang begini, dia gak punya suami. Yesus bilang, betul, kamu gak punya suami. Kamu sudah punya 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Oh, kaget banget. Dalam hatinya, lo kok bisa? Sampai perempuan itu bilang begini, benar engkau itu nabi yang datang. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia bertobat, betul? Dia alami keselamatan. Jadi begitu powerful yang namanya karunia, kata-kata pengetahuan. Dosa yang tersembunyi, saudara, itu bisa disingkapkan. Ada orang Kristen begini, saudara, alami tanda kutip ya, sial terus, alami bad things, perkara-perkara buruk dalam hidupnya. Satu kali dia ketemu dengan seorang yang punya karunia ini, dan ada kata-kata pengetahuan yang disampaikan bahwa orang itu sial terus karena kamu dulu pernah aborsi janin kamu. Oh, dia kaget, saudara. Orang itu memang betul. Kok bisa tahu dalam hatinya? Belasan tahun yang lalu ketika dia gadis, dia pernah aborsi janinnya dan tidak ada seorang pun tahu. Tapi perhatikan, karunia kata-kata hikmat itu bisa membongkar dosa. Saya mau bilang, powerful enggak? Powerful. Ada trauma, luka batin, kebencian di hati yang tersembunyi, tidak orang lain tahu. Itu bisa disingkapkan. Ada orang Kristen sakit kronis lama nggak sembuh-sembuh. Dengan ketemu dengan orang punya karunia ini, dia bilang begini, kamu sakit itu karena ada kebencian, kamu tahu dendam, tidak ngampuni orang selama bertahun-tahun. Dan dia bilang begini, kok bisa tahu? Aku nggak ampuni satu orang, aku benci sekali sama dia. Dan akhirnya karena perkataan pengetahuan itu, orang ini bisa bertobat. Saya tanya saudara, powerful nggak? Powerful. Karunia Roh Kudus kalau dipraktekkan dalam Roh Allah yang bekerja, itu impactful banget. Lihat, perhatikan lagi contoh yang lain. Nomor 10, karunia iman. Ini karunia yang diimpartasikan kepada kita orang percaya, supaya kita bisa melihat perkara-perkara yang mustahil, walaupun di tengah krisis atau tantangan yang sedang tidak teratasi. Karunia ini membuat segala sesuatu bisa menjadi mungkin menurut maksud dan kehendak Allah. Saya pernah datang ke satu persekutuan doa eklesia, sekarang udah gak ada. Saya pernah ketemu dengan seorang oma-oma yang punya karunia iman. Dan saudara tahu ceritanya ketika dia masih muda, dia punya anak-anak kecil 3 orang, masih kecil-kecil. Satu kali dia gak punya sama sekali beras dan butuh makanan untuk di rumah. Saudara tahu, waktu itu masih muda ibu ini, dan dia berdoa di malam hari. Dia berdoa di malam hari sebelum tidur, Tuhan tolong kirimkan beras. Dan dia tidur. Saudara tahu ketika malam hari dia terbangun, ada bunyi kresek, kresek, kresek. Dia bangun, dia lihat, dia dengar itu suara apa. Tapi lalu dia tidur lagi. Dan menjelang subuh ada lagi bunyi kresek, kresek, kresek begitu. Dan dia bangun lagi. Sampai saudara tahu ketika pagi hari, karena suara itu berasal dari kontainer beras merek Cosmos. Tahu ya, zaman dulu saudara, ada kontainer beras merek Cosmos. Dan ketika dia lihat itu suara datang dari sana ketika menjelang subuh itu, dia sampai dan dia buka, itu kontainer beras di pagi hari yang tadinya kosong, itu penuh sama beras. Saudara boleh percaya atau enggak, tapi ini kesaksian disampaikan oleh ibu ini yang punya karunia iman. Bukan berarti begini saudara, ketika saudara mungkin saldonya kosong, saudara nggak punya duit, lalu saudara nanti menantikan tiba-tiba dompetnya terisi, menantikan tiba-tiba rekeningnya penuh dengan angka nominal tanpa kita bekerja. Bukan itu maksud saya, tetapi karunia roh itu begitu powerful, begitu berdampak. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal betul melayani di suku Sunda. Dan satu waktu saudara, dia bawa mobilnya, carry zaman jadul, carry butut, melayani di desa. Nah ketika pulang, di tengah jalan di pinggir leweng, mobilnya itu mogok.
Nggak ada siapa-siapa waktu itu. Sulit untuk menghubungi orang. Dan saudara tahu, di tengah-tengah kondisi waktu itu udah menjelang maghrib, dia tumpang tangan di depan istrinya, dia duaan dengan istrinya. Saudara, dia tumpang tangan di atas dari tangki bensin. Dan saudara tahu, itu udah mogok. Di starter lagi, habis didoain, tiba-tiba mobilnya nyala. Dan dia bisa pakai mobilnya, dia bisa setir mobilnya sampai beberapa kilometer, ketemu dengan satu pom bensin. Ketika sampai tepat di depan pom bensin, itu mobilnya mogok lagi. Dan ketika dibuka, asap keluar, dia bilang begitu. Dimasukin bensin, di starter masih bisa nyala, nggak rusak tuh mobil. Dan bisa sampai ke Bandung. Saudara tahu, kejadian itu disaksikan oleh istrinya. Dan itu meneguhkan dia bahwa Tuhan panggil mereka di pelayanan suku Sunda. Lihat, perhatikan, karunia roh selalu punya dampak membangun sesama. Dan ibu ini dan sampai suaminya sampai hari ini, mereka on fire, setia melayani Tuhan di suku Sunda. Saudara, saya mau bilang, karunia Roh Kudus itu, saya mau tanya, keren gak? Allah Roh Kudus itu keren, saudara. Kalau bekerja lewat karunia roh, itu impactful. Beberapa contoh yang tadi saya bilang, saya cuma mau bilang begini, satu karunia roh aja kalau dipercayakan pada saudara-saudara dan betul-betul dipakai, itu bisa begitu impactful, bisa begitu berdampak. Siapa yang rindu di sini, saudara? Saya mau tanya, satu orang dapat minimal satu karunia roh, coba angkat tangan. Atau bilang begini, boleh nggak saya minta ke Tuhan 2 karunia roh atau 3 karunia roh? Saya rindu ada 5 karunia roh, boleh nggak? Boleh nggak, saudara? Jawabannya boleh. Karena ini prinsip talenta. Perhatikan, yang seorang diberikannya berapa? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan yang seorang lagi berapa? 1. Jadi minimal berapa? 1 talenta. Nggak ada orang percaya yang tidak dikasih talenta. Nggak ada orang percaya anggota dari tubuh Kristus yang tidak diberikan karunia. Minimal 1 orang itu 1 karunia roh. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi menurut kesanggupan kita, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu hati kita. Tergantung dari kerinduan saudara, tergantung dari kebutuhan tubuh Kristus, Tuhan sanggup berikan minimal 1 karunia roh. Lihat dasar-dasar ayatnya. Layanilah seorang akan yang lain. Ini ayat nas kita. Sesuai dengan karunia. Karunia ini karismata bahasa aslinya, yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Berarti 1 orang dapat apa, saudara? Dapat 1 karunia. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, udah dikasih karunia harus diurus, harus di-manage. Dan perhatikan, tetapi semuanya ini dikerjakan, ini 1 Korintus 12, oleh roh yang satu. Siapa itu? Allah Roh Kudus. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang. Jadi 1 orang, saya percaya minimal dapat 1 secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ada enggak 1 orang dapat semua karunia roh? Ada enggak? Saya bilang enggak ada. Karena begini, tidak ada Superman dalam tubuh Kristus. Saudara, tidak ada Superman dalam tubuh Kristus. Yang ada adalah begini, ordinary man, orang-orang biasa yang dititipkan, yang diberikan karunia roh untuk membangun tubuh Kristus. So yang pertama-tama, saudara, ketika kita minta karunia roh, saudara perlu tahu karunia roh saudara itu apa, betul nggak? Sebelum kita mempergunakan karunia roh, ini yang penting, ini yang pertama, saudara harus tahu karunia rohnya apa. Karena mungkin ada jemaat yang bertanya, saya ini karunia rohnya apa? Tuhan kasih apa karunia roh untuk saya praktekkan bagi tubuh Kristus? Ada tips untuk kita bisa tahu. Ini yang tadi ya, yang kita bahas. Sumbernya Allah Roh Kudus,
Penerimanya anggota tubuh Kristus, betul. Tujuannya kepentingan bersama, dan motivasinya kasih, dan finalnya kemuliaan Allah. Saudara harus tahu karunia roh itu yang Tuhan beri itu apa. Dan ini tipsnya. Yang pertama, tanyakan pada Allah Roh Kudus, karena Dia sang pemberi karunia roh. Yang kedua, tanyakan pada gembala atau pemimpin atau mentor rohani, karena kadang-kadang kita nggak ngeh karunia roh kita apa. Tetapi mentor rohani, gembala, hamba Tuhan bisa memiliki kepekaan untuk memberitahu kita bahwa karunia roh saudara ini ialah ini. Karena dia tahu karunia dari domba-dombanya. Yang ketiga, saudara harus cek dan recheck apa yang menjadi passion saudara. Kalau passion saudara di sekolah minggu, bisa jadi Tuhan kasih karunia mengajar. Kalau saudara passionnya pengen share firman Tuhan di depan orang lain, baik mungkin kelompok kecil, baik mungkin di mimbar, bisa jadi Tuhan kasih karunia kata-kata hikmat. Jadi saudara, passion saudara itu seringkali menjadi satu wadah di mana Tuhan beri karunia roh. Nggak jauh-jauh passion saudara. Dan yang keempat adalah tes karunia roh. Saya punya alat bantu kuesionernya. Saya cari tadi pagi, saya nggak ketemu. Saya coba usahakan sebelum nanti gift di minggu ini, kalau bisa ketemu, saya nanti mau kasih Pak Oong atau buku malam. Nanti bisa di copy, kemudian disebarkan ke jemaat, ke kelompok gift. Nanti saudara ambil kuesioner, jawab semua masing-masing pertanyaan. Nanti finalnya saudara bisa melihat karunia roh saudara apa. Moga-moga saya ketemu, tadi pagi nggak ketemu, saudara nyelip di mana. Jadi ada tips untuk kita bisa mengetahui karunia roh. Nah, ketika kita sudah tahu karunia roh kita apa, maka langkah selanjutnya kita harus mempergunakannya, harus melatihnya, harus mempraktekannya. Kalau sesuai dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, shaping spiritual gift, kita harus mempertajam, kita harus mengasah karunia roh kita. Di mana saudara? Dalam komunitas orang percaya dalam tubuh Kristus. Ketika kita melayani jemaat, itu adalah sarana dan tempat kita mempraktekkan karunia roh. Kita melatih dan mengembangkan karunia roh. Saudara, kalau saudara mau mempertajam karunia roh, tempatnya bukan di sorga, tempatnya di dunia ini. Karena begini, di sorga kita tidak lagi membangun tubuh Kristus. Perhatikan perkataan saya. Di sorga kita tidak lagi membangun tubuh Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, itu kesempatan satu-satunya untuk kita melayani jemaat, untuk kita bisa shaping our spiritual gift, untuk kita bisa mengembangkan karunia roh kita. Sekali lagi, bukan di sorga. Satu-satunya kesempatan hanya ada di bumi ini. Nah, saudara, siapa yang rindu melayani Tuhan? Coba angkat tangan. Melayani tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus tidak pernah ada di sorga lagi. Tapi ketika kita ada di muka bumi, kita harus bangun tubuh Kristus. Katakan amin. So, saudara, begini, kita perlu betul kenal karunia roh, lalu kita mengembangkannya. Jadi betapa penting shaping our spiritual gift. Betapa penting kita mengembangkan, mengasah karunia roh saudara. Saya mau tutup dengan 3 poin terkait dengan shaping our spiritual gift. Yang pertama saudara, ini yang tadi ya, berusaha mendapatkan, saudara sudah mengetahuinya, saudara harus pertajam, pergunakan, sehingga jemaat dibangun. Nah, ada 3 poin penting. Kenapa kita harus mempertajam karunia roh? Yang pertama, karena karunia roh sifatnya progresif. Jadi karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu sifatnya progresif. Artinya punya potensi untuk berkembang. Jadi saudara, ketika karunia roh pertama-tama diberikan kepada kita, seringkali itu masih belum matang. Katakan kanan kiri, belum matang. Nah, ketika kita sudah menerimanya dan kita pergunakan, kita latih,
kembangkan, kita shaping, kita pertajam. Maka begini, karunia roh yang tidak atau belum matang itu makin lama makin matang. Katakan amin. Makin lama makin tajam, makin efektif, makin berdampak bagi tubuh Kristus. Jadi nggak pernah ada karunia roh diberikan kepada kita, bahasa anak muda itu langsung dewa, langsung sakti. Nggak ada, saudara. Karunia roh diberikan kepada kita, seringkali itu masih begini, belum matang. Dan kita harus pertajam sampai satu kali itu progresif berkembang menjadi matang. Butuh waktu nggak, saya tanya? Takes time atau tidak? Yes, takes time. Bisa nggak ada kesalahan? Bisa nggak ada kekurangan ketika kita berlatih? Bisa banget. Bahkan saya bilang begini, bisa nggak tampak bodoh? Bisa nggak tampak foolish ketika kita mengasah karunia roh kita? Bisa nggak? Bisa banget. Ini seorang hamba Tuhan, namanya John Wimber. Dia seorang hamba Tuhan di Amerika, sekarang udah almarhum. Satu waktu dia dapat dari Tuhan, dia yakin dapat karunia kesembuhan. Dan dia belajar banyak literatur firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi. Dan dia coba praktekkan. Saudara tahu, dia praktekkan, dia doakan orang sakit, minggu demi minggu nggak ada yang sembuh. Dia doakan bulan demi bulan, tidak ada yang sembuh. Sampai 10 bulan dia udah doakan orang, sekitar 100 orang dia doakan. Saudara tahu yang sembuh berapa? Yang sembuh 1 orang. Saya mau tanya, kalau saudara jadi John Wimber, bagaimana? Saya pikir saudara, jangan sampai 100 orang gak sembuh ya. 10 orang aja kita doakan gak sembuh. Jangan-jangan kita bisa ragu loh, bimbang loh. Ini kayaknya Tuhan gak kasih karunia kesembuhan buat saya. Tuhan kayaknya gak kasih. Lalu jadi mager, betul? Jadi malas gerak. Bayangin doain yang asam lambung, doain yang asam urat, doain yang baso urat. Ada nggak? Yang sakit baso urat? Nggak ada ya, itu kuliner saudara. Maksudnya begini, pokoknya doain semua yang sakit, segala penyakit, tapi kagak ada yang sembuh. Lalu kita bilang begini, pahit dah. Saya tahu pahit, nanti bisa buka kamus bahasa milenial ya, bahasa gaul. Kita bilang begini, pahit dah Tuhan, kapok dah Tuhan, udah cukup dah Tuhan, cukup. Malu, mau banget tahu di mana, nggak sembuh semua orang. Kita bilang begitu. Tapi saudara tahu John Wimber, 100 orang dia doakan, 1 orang sembuh. Dia nggak bodoh saudara. Dia doakan minggu demi minggu lagi, bulan demi bulan lagi. 100 orang berikutnya sudah mencapai 200 orang dia doakan. Saudara tahu, 100 orang berikutnya hanya 2 orang yang sembuh. Wow. Saudara, dia nggak berhenti. Dia doakan orang lagi, doakan orang sampai begini. Ketika dia doakan orang sakit, boom, dia sembuh. Doakan yang lain, dia lihat, boom, sembuh. Dia doakan, boom, sembuh. Dan itu orang-orang sembuh semua. Sampai akhir hidupnya, yang mendominasi pelayanannya adalah kesembuhan ilahi. Sampai dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Wow, saudara, saya mau bilang lewat kesaksian ini, untuk kita tidak give up. Ini kesaksian unik. Ini kesaksian yang gak biasa. Ini kesaksian mau ngasih tahu kita begini, bahwa karunia itu progresif. Mungkin saudara punya karunia apa? Karunia bernubuat, mengajar, menasihati, karunia iman. Betul? Tapi sampai detik ini mungkin gak ada buah, mungkin kurang buah. Tapi saya bilang jangan pereda. Jangan kita give up saudara. Jangan kita berhenti. Tapi terus asah sampai buahnya akan semakin berdampak bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Yang pertama, kenapa kita harus shaping? Karena sifat dari karunia roh adalah progresif. Yang kedua saudara, sifat dari karunia roh ialah spesifik. Jadi seiring waktu ketika kita shaping, ketika kita mempraktekkan, mengasah karunia roh kita, bisa jadi ditemukan ternyata karunia roh itu semakin khusus, semakin spesifik. Ada orang yang punya karunia mengajar,
Dia mengajar. Sampai ketika seiring waktu dia temukan begini, ternyata karunia yang spesifik itu ketika dia mengajar anak-anak. Sekian waktu dia mengajar sampai dia temukan karunianya itu khusus mengajar generasi muda. Atau bahkan mengajar lansia atau kaum senior. Dan orang yang punya karunia spesifik, mengajar, contohnya mengajar generasi muda, disuruh mengajar umum, bisa jadi grogi, bisa jadi karunia-nya nggak maksimal. Tetapi kalau dia ditempatkan di komunitas di mana dia karunia rohnya spesifik, oh dia keluar karunia rohnya, dia keluar bekerja dengan begitu efektif. Kenapa? Karena bisa jadi begini, karunia roh itu sifatnya apa? Spesifik. Saudara tahu hamba Tuhan ini namanya Peter Wagner, almarhum. Ya, beliau adalah pakar dari pertumbuhan gereja, menulis buku Manfaat Karunia Roh. Dan dia adalah dosen teologi saya. Peter Wagner ini punya karunia kesembuhan. Puluhan tahun dia praktekkan sampai dia temukan ternyata karunia kesembuhannya spesifik pada tulang belakang. Jadi unik ya saudara. Karunia roh itu bisa begitu spesifik, bahkan bisa begitu khusus, bisa begitu punya spesialisasi atau kekhususan. Dan dia punya karunia kesembuhan dalam bidang penyakit tulang belakang. Dan itu dibuktikan dengan buah-buah kesembuhan. Ketika orang-orang yang memiliki kelainan tulang belakang didoakan oleh almarhum Peter Wagner. Satu kali saudara, ada orang datang punya kelainan tulang belakang. Jadi tulang belakangnya itu nggak ada satu ruas, ompong satu ruas, kopong satu ruas. Dari punggung ke pinggang itu 17 ruas tulang belakang. Ini nggak 17, cuma 16, kopong satu, ompong satu. Didoakan oleh Peter Wagner. Ketika didoakan oleh Peter Wagner, saudara tahu, selesai ronsen. Di ronsen saudara. Dan di ronsen itu ternyata ini yang terjadi. Ruas tulang belakangnya sempurna. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang tadinya 16 jadi 17 lagi. Tahu dari mana? Ngebandingin ronsen. Yang ini yang lama kopong satu, yang ini yang baru sudah sempurna. Perhatikan, karunia roh kalau dipraktekkan begitu kita setia dan setia, maka impactnya ternyata cakupannya bisa begitu spesifik. Saudara, pertajam karunia roh saudara, karena bisa jadi begini, semakin saudara praktekkan akan semakin spesifik karunia roh saudara. Yang terakhir, yang ketiga, karunia roh harus dimotivasi oleh kasih. Kejarlah kasih itu, perhatikan prioritas urutan yang disebutkan apa dulu saudara? Kasih. Dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Perhatikan, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi karunia roh diberikan untuk apa? Membangun jemaat Tuhan. Jemaat semakin diperlengkapi, semakin bisa dewasa rohani. Dan perhatikan, lihat, yang pertama, harus didasari, harus dimotivasi oleh apa? Kasih. Nah, ini yang banyak orang Kristen nggak paham saudara, esensi ini. Ada sejumlah orang Kristen, kalau saya boleh pakai istilah ini, personal brandingnya keliru. Dia membungkus identitas mereka bukan dengan kasih yang tulus dan murni, sehingga pesona Kristus yang nampak pada banyak orang. Tetapi begini, mereka membungkus identitas mereka dengan hebatnya karunia roh, sehingga pesona diri ketika dipakai Tuhan itu yang nampak pada banyak orang. Nah, ini mirip, tetapi esensinya beda. Satu, pesona Kristus yang ditonjolkan. Yang satu
adalah pesona diri sendiri yang dipamerkan. Makanya kita betul-betul, saudara, harus jaga hati. Ketika kita dipercayakan, dititipkan karunia roh yang powerful, yang impactful, itu bisa jadi kita jatuh dalam dosa kesombongan. Bisa jadi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, kita perlu waspada begini. Ketika terjadi mujizat, terobosan, terjadi perkara-perkara spektakuler dan sensasional melalui karunia roh yang bekerja dalam hidup kita, dan ternyata kita cek motivasi ini tidak ada kasih yang tulus, maka begini, saudara, kita bisa terjebak pada POV. Apa itu POV? Point of view yang keliru. Kita pikir begini, karena kita dipakai Tuhan, karunia roh bekerja melalui hidup kita, itu karena kita berkenan di hadapan Tuhan, itu karena kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu hati-hati, saudara. POV seperti ini, hati-hati point of view seperti ini, karena itu bisa membuat kita berpikir bahwa kita lebih superior, kita lebih hebat dibanding saudara seiman kita. Ketika saudara seiman kita tidak seperti kita rohaninya, ketika saudara seiman kita tidak dipakai seperti kita, maka kita bilang begini, yang lain itu kurang rohani, yang lain kurang iman, yang lain kurang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang ini POV yang sesat, saudara. Karena saya mau tegaskan, karunia roh itu bukan ukuran kedewasaan rohani. Karunia roh itu bukan ukuran atau parameter kita dikasih, kita berkenan di hadapan Tuhan. Karunia roh bukan tanda kita diistimewakan oleh Tuhan. Karunia roh, catat baik, adalah apa yang dititipkan Allah Roh Kudus untuk kita praktekkan semata-mata untuk membangun tubuh Kristus, tidak lebih, tidak kurang. Dan saya mau tutup dengan quote ini. Karunia roh bukan bicara seberapa banyak Tuhan mengasihi engkau, tetapi bicara seberapa banyak Tuhan ingin mengasihi orang-orang lain melalui engkau. So it's not about me, it's about church. Church is us. Ini bukan bicara tentang saya, tapi bicara tentang gereja. Ini bicara tentang orang-orang percaya yang harus kita bangun, yang harus kita layani dengan karunia yang Tuhan percayakan, dengan karunia yang harus kita tajamkan. Katakan amin. Siapa rindu pagi hari ini, saudara, engkau diberikan kasih yang tulus untuk melayani Tuhan. Dan begini, Tuhan kasih bonus, Tuhan pasti kasih karunia roh. Siapa yang belum pernah meminta kepada Tuhan, saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini, supaya Tuhan minimal kasih satu karunia roh untuk setiap kita, dan kita praktekkan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Tuhan. Saya minta tolong worship leader, tim musik pujian, singer. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai domba sunyi. Tuhan, ku berikan hatiku, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dari awal katakan, yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi
yang rindu menyenangkan Tuhan selama saudara hidup di dunia ini dengan melayani jemaat, dengan membangun tubuh Kristus. Karena saya bilang begini, kesempatan kita membangun tubuh Kristus tidak ada di sorga. Kesempatan kita satu-satunya untuk membangun tubuh Kristus, melayani tubuh Kristus, melayani jemaat, ketika kita hidup satu kali saja di dunia ini. Siapa yang rindu menyenangkan hati Tuhan dengan berkontribusi membangun tubuh Kristus, angkat tangan di tempat. Siapa yang rindu untuk minimal satu karunia roh Tuhan percayakan, bisa jadi Tuhan berikan lebih dari satu pada pagi hari ini, tapi siapa yang rindu minimal satu karunia roh Tuhan berikan kepadaku, tunjukkan kepadaku, supaya aku latih, kembangkan, supaya aku tajamkan, angkat tanganmu di tempat, sehingga aku begini, sehingga aku bisa membangun tubuh Kristus, aku bisa melayani tubuh Kristus selama aku hidup. Selama ada kesempatan aku hidup, aku mau membangun tubuh Kristus, aku mau melayani tubuh Kristus. Angkat tangan di tempat. Apa berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat. Tuhan berikan kasih yang murni, kasih yang tulus, mengasihi kepala gereja, mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang darahnya tercurah. Dengan begini, dengan mengasihi tubuhnya, dengan mengasihi jemaat, dengan melayani tubuhnya, dengan melayani tubuh Kristus. Ini doa kami, tangan-tangan yang terangkat. Aku mau melayani tubuh Kristus selama aku hidup satu kali saja di dunia ini. Aku benar-benar mau membangun tubuh Kristus. Sama berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat. Karunia Engkau berikan kepada jemaatmu satu demi satu. Engkau berikan karunia roh karismata sesuai dengan kemurahan kasih karuniamu, sesuai kehendakmu, sesuai dengan kebutuhan Kristus, sesuai dengan kerinduanmu, sesuai dengan apa yang isi hatimu pada pagi hari ini. Maka Tuhan berikan karunia roh. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lebih, bahkan mungkin ada yang lima. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan kepada setiap kita, tidak satu pun luput dari paling depan sampai paling belakang. Engkau memberikan karunia roh untuk kami bangun tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau melawat setiap jemaatmu, setiap hati yang memiliki beban berat, pergumulan, yang mungkin menghamba Engkau, tidak bisa maksimal melayani tubuh Kristus. Hamba berdoa, biar Engkau berjumpa dengan Tuhan di tengah pergumulan hidupmu, di tengah tantangan hidupmu yang tak mudah. Hamba berdoa supaya Engkau berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, untuk Engkau bisa melayani Dia dengan maksimal. Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat, bagi setiap yang bergumul dalam nama Yesus, berikan terobosan, berikan lawatanmu, berikan perjumpaan dengan Engkau, supaya kehendakmu jadi. Kirana mata karaba sikap takarada bata karana masa. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah setiap jemaatmu dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala air mata yang tertumpah, dengan segala pergumulan tidak lain orang tahu, tetapi Kau bekerja dengan hebat pada pagi hari ini. Engkau melawat setiap jemaatmu dan Engkau memberikan kuasa karunia bagi jemaatmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Rinduanmu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu perinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu perinduanku. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang sudah kita mulai pada minggu lalu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kehidupan dan bahkan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini kami mempersiapkan persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan dan perluasan gereja kami, Tuhan. Mari imani seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 8b. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas.
Ini iman kami Tuhan, ini pengertian kami. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang memberikan lebih saat kami kekurangan, tetapi kami mau memberi dengan hati yang ikhlas. Berkati setiap tangan-tangan jemaat yang memberikan, meski dalam keadaan susah tetapi masih mau memberikan untuk perluasan gereja Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini dan dalam kesusahan pun kami dapat memberikan yang terbaik yang kami miliki melalui persembahan ini. Berkati dan urapi dan terus Tuhan memelihara kehidupan setiap jemaat yang rela dan bahkan tulus ikhlas memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Persembahan dicatat.
Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang spiritual gifts yang begitu progresif, spesifik, dan harus dimotivasi terus dengan kasih. Benar ya Pak ya? Nggak salah ya? Terima kasih Pak Edu, Pak Dr. Edu ini yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu detail, sangat-sangat dimengerti buat kami semua. Biar firman ini juga boleh menjadi rema buat kehidupan kami semua di dalam kami menjalankan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Dr. Edu di dalam pelayanannya sebagai penatua, di dalam bisnisnya juga, di dalam keluarga. Biar berkat Tuhan senantiasa mengalir terus. Terus Bapak Ibu sekalian, tidak ada penekanan dalam hal ini tentang pengumuman berjalan seperti biasa. Cuman angklung besok berjalan kembali seperti biasa. Terus setelah pulang dari sini, ternyata para koki super kita kemarin sedikit berjeri lelah. Dia membuat satu makanan yang ingin dibagikan kepada kita semua. Nanti setelah Bapak Ibu keluar, di sana akan ada sedikit makanan berupa puding. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah menyediakannya juga. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan karunia-Mu Tuhan, ibadah pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Di dalam puji-pujian kami, di dalam kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Baik pemain musik, untuk worship leader, untuk singers, untuk multimedia, ushers, kolektan, semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Biarlah pelayanan yang dikerjakan pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini Tuhan. Di tengah-tengah keberbedaan kami, di tengah-tengah keberagaman kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami melayani Engkau ya Tuhan, ketika kami terlibat Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga semboyan each one rich one itu Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk tempat ibadah tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati tempat ibadah di tempat ini ya Tuhan, dengan berkat daripada Engkau, sehingga boleh banyak jiwa diperkenan datang untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Pak Paulus dan Buku Malam menyediakan tempat ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan berkat yang datang daripada Engkau di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan oleh mereka. Berdoa juga untuk tetangga kanan, kiri, depan, belakang ya Tuhan. Ketika mereka mendengar puji-pujian yang dinaikkan, ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan, hati mereka boleh merasakan damai sejahtera yang datang daripada Engkau di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga menolong bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan yang akan memasuki masa-masa kepemimpinan yang baru ya Tuhan. Kiranya keamanan, ketertiban boleh terjadi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di dalam pemimpin yang baru nanti yang sudah ditunjuk ya Tuhan, kiranya Engkau menolong pemimpin yang baru ini Tuhan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan lancar beserta semua staf yang ada ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan, yang terus boleh dipimpin oleh Tuhan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan.
Gembala agung kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, biji matanya, secara khusus ketika Allah memberikan hari ini, bahkan hari besok, 1 minggu ke depan khusus, sampai kelak kita akan sama-sama kembali ibadah di tempat ini, di gerejanya. Mari jadilah saksi, jadilah garam dan terang dunia, jadilah berkat bagi banyak orang. Bangun tubuh Kristus, pertajam, pergunakan karunia roh yang Tuhan sudah beri. Mari kita angkat hati kita, fokuskan hati kita di penghujung ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menjadi bagian hidupmu mulai detik ini sampai Maranatha kelak Kristus datang kedua kali di awan-awan menjemput gerejanya. Amin. Silakan untuk duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ajaib memulihkan umatnya.
kuasanya.